Pertandingan besar segera menanti timnas Indonesia. Mereka akan bertarung melawan raksasa Asia, Jepang, dan Arab Saudi. Sintayong telah mengambil keputusan dengan mencoret 5 pemain. Apakah ini strategi cerdas atau justru taruhan yang berisiko? Di video kali ini kita bakal bahas 5 pemain yang bakal dicoret dari daftar skuad Garuda yang akan menjamu timnas Jepang dan Arab Saudi di GTK. 5 pemain yang dicoret Sintayong. Keputusan Sintayong mencoret 5 pemain timnas yang dibawa ke Bahrain bulan lalu seperti Asnawi Mangkualam, Fernando Ari, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Wahyu Prasetyo. Namun alasan dibalik keputusan ini ternyata bukan masalah performa, melainkan cedera yang dialami para pemain. Asnawi cedera saat membela Port FC di Thailand, sementara Fernando Ari mengalami cedera bahu saat membela Persebaya. Malik Rizaldi juga mengalami cedera saat melawan PSM Makassar beberapa waktu lalu. Lalu Dimas Derajat juga cedera saat membela Maung Bandung melawan Persik Kediri. Terakhir, ada nama Wahyu Prasetyo. Bek asal Malut United tidak dipanggil karena sudah hadirnya Justin Hubner. Sintayong mungkin ingin memastikan pemain yang diturunkan berada dalam kondisi prima. Tapi, keputusan mencoret nama besar seperti ini bisa jadi bumerang jika performa penggantinya tidak sepadan. Pengganti nama yang dicoret. Sintayong sudah memanggil 5 pengganti untuk memperkuat timnas menjamu Jepang dan Arab Saudi. Di posisi penjaga gawang, Sintayong memanggil Muhammad Riyandi asal Persis Solo untuk menggantikan Fernando Ari. Pemanggilan ini menjadi kali pertama sejak Maret 2024. Kiper Persis Solo itu masuk ke timnas Indonesia untuk menggantikan Fernando Ari Sutaryadi yang cedera. Ada juga si kembar Yakob dan Yancy Sayuri yang sempat absen sejak laga melawan Arab Saudi dan Australia. Kemudian Ramadan Sananta juga dipanggil lagi untuk menggantikan posisi Dimas Derajat di bangku cadangan. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya apakah para pengganti ini memiliki waktu adaptasi cukup untuk bermain dengan baik di pertandingan sebesar ini. Di satu sisi, Sintayong mungkin punya alasan kuat atas pemanggilan mereka. Tapi di sisi lain, kembalinya mereka setelah lama absen bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam pola permainan tim. Apakah Sintayong cukup yakin untuk kemampuan mereka? Justin Hubner harapan baru di lini belakang. Pemain keturunan ini punya tekanan besar. Bisakah ia penuhi ekspektasi tinggi para fans sepak bola Indonesia? Justin Hubner, bek keturunan Indonesia Belanda, menjadi sorotan sebagai pengganti Wahyu Prasetyo di lini belakang. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat pertahanan timnas yang kerap dianggap rapuh. Namun ini adalah pertama kalinya Hubner kembali setelah sempat absen di pertandingan sebelumnya melawan Bahrain dan Cina akibat cedera. Dengan minimnya waktu untuk beradaptasi, apakah Hubner bisa memberikan performa sesuai harapan atau justru bakal menjadi titik lemah di lini belakang? Sintayong jelas bertaruh banyak dengan menurunkan pemain yang belum sepenuhnya terbukti di level ini. Berharap keajaiban saat melawan Jepang. Timnas bakal hadapi Jepang, negara dengan kekuatan sepak bola yang jauh lebih mapan. Adakah peluang kita untuk menang? Jepang adalah lawan berat dengan performa yang solid di kualifikasi Piala Dunia dibandingkan dengan rekam jejak timnas Indonesia yang baru meraih 3 poin dari 4 pertandingan. Jepang lebih unggul. Namun bermain di Gelora Bung Karno bisa jadi faktor pendukung dengan semangat para fans yang membeludak. Seandainya timnas bisa menahan imbang atau bahkan memenangkan pertandingan, itu pasti akan menjadi kejutan besar. Namun mengingat komposisi pemain yang baru dengan pengganti yang masih diragukan, apakah kita benar-benar bisa berharap banyak? Sintayong harus memastikan strategi yang matang dan disiplin, karena lawan seperti Jepang tidak akan mudah untuk dikalahkan. Duel dengan Arab Saudi. Laga kedua hanya berselang 4 hari setelah Jepang. Akankah stamina jadi kendala utama? Setelah laga intens melawan Jepang, timnas hanya 4 hari sebelum menghadapi Arab Saudi. Tim dengan gaya bermain cepat dan fisik yang kuat. Ini akan menjadi tantangan besar, terutama karena pergantian pemain bisa mempengaruhi ketahanan tim. Coach Shin harus pintar-pintar menyusun formasi agar pemain tetap prima. Jika timnas gagal tampil optimal di laga kedua ini, hasil buruk di grup C semakin memperkecil peluang kita di kualifikasi. Apakah Sintayong punya siasat khusus agar para pemain tetap bugar dan siap tempur? Dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi bakal menjadi penentu nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pilihan Sintayong yang mencoret 5 pemain dan menggantinya dengan pemain pengganti yang masih penuh tanda tanya, ini jelas sebuah perjudian besar.
Tapi apakah strategi ini akan membawa kemenangan atau justru membuat kita menelan pil pahit? Kita hanya bisa berharap sambil terus mendukung dengan doa dan semangat penuh. Kalau kalian jadi Sintayong, beranikah ambil resiko seperti ini? Komentar top cuy.